yang memegang kitab, para ustadz, para orang tua, silakan buka halaman 7. Halaman 7, hadis yang ke-39. Bagi yang enggak punya kitab, kita baca bareng-bareng dulu untuk mengambil keberkahan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ihfaz widda abika la taqta'hu fayutfi Allahu nuraka. Rawahul Bukhari. Ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka ba'iyhinna bada'ta. Rawahu Ahmad an Sumrah bin Jundub. Ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun mukramun. Rawahul Baihaqi an Umar. Ahabbullahi ta'ala abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qtada. Rahul Baihaqi an Abi Hurairah. Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man wa akhaffukum badanan. Rahud Dailami an Ibni Abbas. Yang pertama, hadis berbunyi ihfaz widda abika. Ihfaz, jagalah, perhatikanlah, widda abika, kecintaan kalian kepada bapak kalian. Kalau hadis tentang kemuliaan ibu mungkin kita sudah sering dengar, ya. Yang mana pernah seorang pemuda datang ke Rasulullah, bi ayyihima abirru, pada siapa ya Rasulullah saya berbakti? Kemudian Nabi menjawab, ummuka wa ilaman, ummuka wa ilaman, atau summaman ummuka, ya. Baru yang keempat abika. Ini sering kita sudah dengar. Tapi hadis yang kita baca sekarang ini tentang, ya, kita nggak boleh lupa kepada jasa orang tua kita, yaitu bapak. Ya, kalau ibu mungkin apa? Sudah sering ulama-ulama, para dai mengajak kita untuk apa? Memuliakan seorang ibu. Tapi jangan lupa di samping ibu kita ada bapak kita, yang mereka apa? Susah, ya, payah, bahkan banting tulang untuk apa? Kehidupan kita, ya, supaya istrinya itu ibu kita terus bisa apa? Mengkonsumsi makanan supaya bisa nyusuin anaknya. Apalagi semenjak lahir jangan sampai tuh kita lupain jasa ibu bapak kita. Kalau tanpa bapak kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa makan, minum dan lain-lainnya. Ibu kita begitu juga. Maka jaga kecintaan kita kepada bapak kita. Apalagi tuh bapak misalnya, kadang ulahnya macam-macam juga emang, namanya laki-laki. Kalau ibu kan biasanya di rumah aja ya sama sore, nggak macam-macam. Kalau bapak kadang yang macam-macam, kadang ketahuan nikah lagi, punya pos lain setelah dibuka lagi. Nah itu diuji kita itu sebagai anak. Ibu ahlan abu ya. Tamim. Saat haji salam. 7. Ahlan wa sahlan kepada Buya Syaikhul Thayyib dan Ustaz Haji Muhammad Isra. Jadi begitu kadang anak diuji sama bapaknya. Kalau kecil mungkin belum ngerti. Sono-sono kemari udah gede tuh anak. Ibu masih ada tuh bapak, jarang pulang. Apa namanya? Bang Toyib.
Waduh, tuh anak tuh diuji sama Allah. Gedek sama bapaknya nih, bapak kurang ngajar. Ibu apa? Di rumah ngurusin apa? Masakan, cucian, bersih-bersih tuh bapak tuh enak. Ya Allah, jangan begitu dulu. Mungkin dia capek, ya kan? Mungkin namanya apa? Apalagi laki kan gitu. Mas nawasola sawaruba misalnya. Jangan terpancing dulu tuh anak. Apalagi ibu sudah nggak ada, wajar kasih izin. Jangan seorang anak istilahnya apa? Menghalangin bapaknya mau zuat lagi. Apalagi ibu udah nggak ada. Ibu masih ada aja boleh nggak? Boleh. Kenceng banget tuh kayaknya. Bahkan ada apa anak yang nyariin ibu buat bapaknya, masya Allah. Ada kayak gitu tuh. Tuh namanya tuh anak yang berbakti tuh. Anak yang taat. Tuh jarang tuh anak kayak gitu tuh. Sampai nyariin, ibunya udah nggak ada, ibu kandungnya udah nggak ada, sianan tuh bapak bengong aja tuh di rumah. Kayak apa? Kayak burung. Sianan, nggak ada ngurusin. Bapak nggak bisa nyari sendiri, anak nggak apa-apa, yang muda. Nyariin, masya Allah tuh pahala. Ibunya insya Allah senang juga kali itu dalam kuburnya tuh anak diurusin tuh bapak, katanya emaknya dalam kubur diurusin laki gue sama anaknya, tenang gue di dalam kubur tuh. Ada yang bikin gitu. Kalau yang manas-manasin emak belum apa ya, belum kering kuburannya udah ngelirik janda yang samping rumah, naudzubillah min dzalik misalnya, atau udah punya perawan. Makanya kita jangan lupa, bapak kita punya peran penting dalam hidup kita. Walaupun memang apa, sering hadis-hadis menyebutkan derajat ibu tiga kali 3 tingkat dibanding ayah, tapi nggak kalah hebatnya seorang ayah bagi kita semuanya. Pasti semua kita punya ayah. Jadi ihfaz kata Nabi, jaga cinta kalian kepada abah kalian, bapak kalian, ayah kalian. La taqta'hu, jangan kau pernah putus kasih sayangnya kepada bapak kalian. Apapun kesalahannya, maafin bapak. Apalagi anak laki sama anak laki. Anak laki masya Allah sama bapaknya. Waktu kecil nunduk aja kemana aja dia apa? Ditenteng, apa? Dibawa. Pas sudah gede maunya dia, galakan dia sama bapaknya. Nah, ini perhatian juga buat kita seorang anak. La taqtahu, jangan kecewakan bapak kalian. Apalagi yang masih hidup, bahkan seorang bapak pernah diadukan sama anaknya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman gara-gara tuh bapak mungkin ngambil beberapa harta milik anaknya. Yang kemudian Nabi menjawab, anta wa maluka li abika, sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik bapak kamu. Tuh lihat, sampai-sampai Nabi bilang gitu, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Biarin dia mengambil seberapa, apalagi buat memang kebutuhan zaman sekarang. Yang muda aja nggak, mohon maaf, di PHK nggak punya kerjaan, ya Allah, apalagi yang tua yang udah lama nggak kerja. Pasti apa butuh buat makan, buat jajan. Bukan jajan di pinggir jalan ya, bukan. Jajan maksudnya apaan, kayak beli somai, beli bakso, kasih duit ke bapak kalian. Hatta dia ngambil misalnya seperlunya, tuh nggak apa-apa katanya Nabi, anta wa maluka li abika. Jadi la taqtahu kata Nabi, jangan sekali-kali engkau kecewakan bapak kalian. Kenapa? Kalau kita kecewakan orang tua kita, bapak kita khususnya dalam hadis ini, fayutfi'ullahu nuraka, maka Allah akan matikan, Allah akan padamkan cahayanya untuk kalian. Ma'udzubillah. Alias nggak berkah hidup kita. Kalau kita galak sama bapak kita, kecewain bapak kita masih hidup, apalagi udah meninggal dunia, Allah akan padamkan rezekinya, maksudnya begitu. Allah akan padamkan hidupnya, nggak berkah. Buat anak yang melawan sama bapaknya, jangan. Ini hadis Nabi tentang kecintaan kita kepada bapak. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua, ahabbul kalami ilallahi ta'ala, perkataan yang sangat dicintain sama Allah ada 4 arbaun.
Yang pertama subhanallah, tasbih, ya, maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. La yadurruka, barang siapa yang sering baca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, la ilaha illallah, tauhid, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, kata Nabi, la yadurruka, enggak bakal kalian itu dibahayakan, bi ayyihinna bada'ta, dengan apapun kalian mulai. Terserah mau tasbih dulu, subhanallah sesuai sama hadis, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, atau bebas Allahu akbar, mau tasbih subhanallah, terserah. Atau mau ambil salah satunya, takbirnya aja Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, boleh. Maka orang yang sering baca tasbih, tahmid, tahlil, tauhid, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka orang tersebut enggak bakal dibahayain oleh apapun, termasuk corona, pandemi. Makanya jahat banget kalau seandainya ada yang bilang jangan deketin masjid. Kenapa? Masjid tempatnya zikir. Kita belum tentu di rumah baca zikir, belum tentu. Apalagi kalau sudah kena TV, kena yang lainnya, belum tentu. Bisa sih bisa. Tapi kalau di masjid, insya Allah lebih kuat, lebih mudah kita untuk berzikir kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis, lahumu umarul masajid. Allah nggak bakal nurunin bala selama masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid, tempat ibadah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kalau sudah salah satu tanda hari kiamat, kalau sudah masjid-masjid pada kosong, nggak ada lagi yang memakmurkan masjid, khawatir kiamat makin dekat. Yang belum zuat kesianan, yang masih bujangan kesianan, kalau udah kiamat dulu, antar dulu. Makanya bujangan buru-buru deh. Buru-buru apa? Bukan zuat, buru-buru makmurin masjid. Makin lama kiamatnya. Supaya apa? Karena apa? Allah katanya apa? Nggak bakal nurunin balanya atau nggak bakal menghadirkan hari kiamat selama masih banyak orang-orang ummarul masajid yang masih memakmurkan masjid, ya. Apalagi masjid tempatnya tadi subhanallah, sebelum qomat kita baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, atau taman istighfar juga, banyakin zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, tuh kata Allah. Ingatlah wahai hamba-hambaku, sesungguhnya dengan perbanyak zikir hati kita bakal tenang. Biarin yang di sono gelisah, ya Allah, biarin orang-orang yang jahat hatinya pada apa? Gelisah, panik, karena corona ataupun yang lainnya, biarin. Karena perbuatan mereka mungkin kepada saudaranya, kepada manusia. Apalagi kalau sampai terjadi betul kalau corona ini istilah permainan mereka misalnya, biarin mereka yang kena corona duluan. Amin ya rabbal alamin. Biarin, kita nggak tahu kan namanya hidup, innamal hayatud dunya la'ibun walahun, kan begitu. Kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini apa? Emang la'ibun, permainan. Nggak tahu kita permainan mereka gimana nih, ahli politik atau pemerintah. Kalau memang seandainya punya peran penting, punya apa? Andil dalam apa? Penyebaran virus ini atau terjadinya virus ini, nauzubillah. Apalagi gara-gara itu virus, masjid ditutup, nggak jumatan, orang sampai mati, banyak jatuh korban, ribuan, bahkan yang nggak sakit covid dibilang covid. Masya Allah, ini gara-gara orang nih yang punya andil. Ya Allah, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan satu kezaliman aja menjadi zulumat, kegelapan buat itu orang nanti di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Jadi banyakin zikir supaya hati kita tenang. Orang beriman masa bodoh, mau koroni korola mau nggak jadi masalah. Terus ibadah jalan terus, tapi tetap ikhtiar. Nggak apa-apa kita ikutin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam apa? Kebaikan. Kebaikan apa? Kita taat pemerintah juga kebaikan. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apalagi gubernurnya apa, pemerintahnya kita pilih,
ya hormatin, hargain. Katanya apa? 3M, pakai masker, apa lagi? Mencuci tangan, menjaga ikutin aja sebisa mungkin, ya. Tapi apa? Tetap ibadah kita dahulukan. Ya, pakai masker nih. Mau masuk masjid, mau sholat, nggak apa-apa buka. Ya, ntar keluar pakai lagi. Ya. Kan ada yang bilang, Ustaz, pakai sholat pakai masker gimana, Ustaz? Ya sah. Ya, tapi apa? Kurang adab. Sama Allah. Kita ngucapin dikit ditutup. Gimana tuh ya? Kita ngomong sama orang mulut kita tutup. Lo ngomong apaan sih? Nggak jelas. Kan begitu. Sah aja sholatnya pakai masker. Tapi apa? Kalau usahakan membuka aja nggak apa-apa. Supaya nggak ngurangin adab kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali lagi, kita ta'awanu, saling tolong menolong. Kita tolong pemerintah supaya ngurangin angka kenaikan korban COVID-19. Kita niatin tuh. Ya, kita ikutin anjurannya, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan sebisa mungkin. Tapi jangan ngalahin ibadah, jangan lupain ibadah, dan zikir yang lainnya. Jadi intinya tadi apa? Perbanyak zikir. Tadi ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita bakal tenang. Bahkan ada sebuah bacaan tuh, atau bukan bacaan, istilahnya ada cerita, ada malakul maut masuk ke suatu negeri, ya kan, ketemu sama seorang wali. Kemudian itu wali nanya, ente mau ngapain? Ente mau nyabutin apa? Nyawa orang yang ada di kampung. Emang kenapa? Disuruh sama Allah. Pakai nanya lagi kan begitu. Wali nanya, maksudnya mau ngapain? Nurunin virus apa? Contohnya corona lah istilahnya. Terus berapa yang ente mau cabut? Kan 1.000. Pas khair deh, emang suruh sama Allah, fadhol. Ternyata yang meninggal bukan 1.000, lebih 10.000 apa 5.000, lebih berkali-kali lipat. Akhirnya ketemu lagi, kok ente apa? Ngomong nggak sesuai sama yang ente omongin. Bilang mau nyabut 1.000. Nah ini kok yang mati 10.000 lebih. Apa? Yang ane cabut emang 1.000, tapi yang lain mati bukan karena corona ataupun kena virus yang aku turunkan, tapi karena panik. Makanya kita orang-orang yang beriman nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, nggak perlu gelisah selama kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tadi yang diajarkan sama Nabi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan bilang nih zikir buat ngangkut jenazah, jangan. Emang kalau jenazah emang buat ngiringin dia. Tapi apa? Sehari-hari kita baca. Terserah mau ambil subhanallahnya, terserah. Apalagi sampai semuanya lebih cakep, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau subhanallahnya doang boleh. Atau alhamdulillah kayak di salat tuh minimal 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian yang 100 ditutup dengan la ilaha illallah akbar, seterusnya. Yang berikutnya tadi rawahu Ahmad an Sumrah bin Jundub, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian hadis yang berikutnya, habbu buyutikum ila Allahi baitun fihi yatimun mukramun. Sesungguhnya rumah yang paling dicintai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baitun fihi, rumah yang di dalamnya yatimun mukramun, ada anak yatim, tapi yatimnya mukramun, yatim yang dihormatin, yatim yang disayangin. Bukan ada rumah anak yatim, di dalam anak yatim tapi yatimnya suka disiksa. Misalnya termasuk misalnya ada tadi ibu tiri misalnya, ngurusin anak nggak sabaran, dibunuh, nauzubillah. Ada di mana tuh? Gara-gara PJJ kali, stres tuh ibu. Yang belajar bukan anaknya, ibunya yang belajar. Ngulang lagi akhirnya. Mending emaknya lulus istilahnya SLTA atau SMA, emaknya juga nggak sekolah. Disuruh ngajarin anaknya, ya Allah.
Yang gua belajar. Gua dulu nggak sekolah, sengaja ngindarin sekolah. Sekarang suruh apa? Ngajarin anak ya, suruh sekolah. Nauzubillah. Akhirnya nggak sabaran tuh ibu, getok. Padahal sama-sama nggak paham. Daripada gua yang malu, gua getok aja dah mungkin. Daripada gua yang malu, gua nggak bisa. Lu gimana sih diajarin nggak bisa? Lu nggak tahu gimana, emang nggak diajarin sama guru lu waktu di sekolahan ya, gimana mau diajarin orang nggak boleh sekolah, dikotok lagi. Pokoknya akhir tuh anak apa? Pingsan, nauzubillah, sampai meninggal tuh, ada di Medan apa di mana? Mudah-mudahan di Jakarta kagak ada, amin ya robbal. Namanya akhirnya begitu tuh. Terutama anak yatim kita muliakan. Nabi bilang ana wa kafilul yatim kahatain. Nabi isyaratkan dengan dua jari ini yang enggak terpisah. Antara Nabi dengan orang yang suka membantu atau menyayangi anak yatim, seperti dua jari ini yang enggak bakal terpisah fil jannah, di surganya Allah Subhanahu. Orang yang suka sayangin anak yatim, dielus-elus tuh palanya, sebelum dielus-elus dikasih dulu duit. Jangan cuman 10 Muharram doang, nggak apa-apa. Kita punya rezeki ada, panggil anak yatim atau datengin panti asuhan atau panti yatim, kita datengin. Kita berikan rezeki kita kepada mereka, apalagi di saat corona ini tolak bala dengan banyak sedekah kepada juga anak yatim. Dia ada masjid nih musola gitu, pernah ngadu, Ustaz, santunan anak yatim, kan berantem, pengurusnya yang ngatur, ini buat anak yatim aja nih. Namanya sama-sama nyari donatur gimana? Yang ngaturnya lagi pengurus lain enggak. Ini yang duafa juga berhak. Apalagi yang janda-janda tua tuh, yang nenek-nenek yang jangan. Ya Allah, pakai ribut uangnya umat. Udah kasih aja ya, yang penting ada yang yatimnya dapat. Kalau ada lebihnya kasih yang udah selesai gak? Gara-gara gini akhirnya marahan antara pengurus masjid. Mau ngadain santunan begitunya. Nggak apa-apa juga, donatur juga paham. Jangan pengennya ada pernah orang ngundang pengennya yatim. Pas ditanya, ente yatim bukan? Bukan. Duafa, miskin. Besoknya udah nggak diundang lagi, nauzubillah. Sianan tuh, ya Allah, kekeh banget tuh donaturnya orang kayanya. Udah kasih aja yang yatim, yang penting ada yatimnya. Itu juga yang nggak bakal datang kalau dia nggak butuh tuh anak kecil, pengurus apalagi yang bawa ustadz misalnya, kasih. Jangan mempersulit. Yassiru wala tu'assiru. Sama Nabi bilang jangan suka mempersulit, tapi permudah urusan. Apalagi urusan umat. Katanya man waliya, kata Nabi, man waliya min amri ummati syai'an faraqqa fihi farfuq fihi farafaqa fihi farfuq fi bihi wa man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihi fashkuk bihi. Nabi berdoa, barang siapa ya Allah yang mengurus perkara umatku apapun, yang kerja di bagian apapun ngurusin urusan umat saudaranya, yang RT RW misalnya ngurusin warganya dan seterusnya, kemudian farafaqa fihi, kemudian dia mempermudah urusan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta farfuq bihi, ya Allah permudah juga urusan itu orang, ya Allah. Tuh lihat. Sebaliknya, man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang mengurus perkara umatku fasyaqqa alaihi, kemudian dipersulit tuh urusan umatku, Nabi langsung doa, fashuk fihi, ya Allah persulit juga urusan tuh orang. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang punya urusan sama kita, permudah aja. Tapi tetap juga hati-hati, jangan jangan gampang ditipu. Apalagi zaman sekarang banyak penipuan. Kemudian itu tadi rawahul Baihaqi an Umar, dari riwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Umar. Kemudian ahabbullahi ta'ala abdan, tuh, hamba yang paling dicintai nama Allah. Ahabbullahi ta'ala abdan, hamba yang paling disukai nama Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Samhan. Tuh tadi nih, ada kaitannya sama tadi itu barusan. Orang yang samah, bawaannya sahlah, gampang aja. Sahlah jamalah, bagus aja itu.
Kalau orang mesti kudu begitu. Idza ba'a, apalagi apa? Dia seorang penjual. Sabar ngadepin apa? Pelanggannya, sabar ngadepin pembeli. Yang banyak nanya kan begitu. Namanya jual beli wajar begitu. Orang nawar. Yang barang 100.000 ditawar 10.000, nauzubillah. Lewat. Barang 100.000 tawar 10.000. Kalau nggak sabar gue getok ya kalau sana. Kabur aja sana. Jangan beli di sini, jangan, sabar aja. Ya Allah, bilang aja jahitnya aja udah berapa Pak? Sama Bu, udah berapa jahitnya aja Pak? Ya Allah tuh buat saya punya anak buah, jelasin aja begitu. Jangan sampai keluar kata-kata dasar. Kagak mau apa, kagak beli aja, nggak punya duit apa? Nawar-nawar udah. Pelit banget lu misalnya. Jangan juga. Udah layanin aja sebisa kita. Ya apalagi masalah jual beli nih, samahan. Jadi apa? Allah paling suka sama hamba yang suka punya sifat sahlan, mempermudah tadi itu, gampangin, nawar boleh dah, 100.000 jadi apa? 80.000 masih masuk akal, nggak apa-apa. 70.000, kalau 10.000 parah banget. Nah, kemudian idza ba'a, wasamhan idza syara, begitu juga apa? Bukan penjual juga yang kudu milik apa? Punya sifat mudahin. Pembeli juga apa? Kudu apa? Gampangin. Ini udah tahu, udah dari 100.000 ditahu apa, diturunin nama pedagangnya 70.000, kan udah gampang, udah baik banget. Masih kekeh juga. Biarin gue punya apa? Gue punya ilmu. Kalau apa juga dipanggil gue misalnya kan begitu. Jangan, udah enggak, sama-sama apa, kasih kemudahan. Yang penjual ngasih kemudahan, yang pembeli juga ngasih kemudahan. Udah, dealnya berapa ya? 70.000. Ya kan? Bismillah, udah angkat. Kenapa? Karena katanya seorang ulama ada yang mengatakan apa? Kadang sedekah itu apa? Enggak kudu-kudu kita yang masukin kotak amal masjid. Yang namanya sedekah enggak kudu-kudu kita apa? Ngasih anak yatim, ngasih duafa, fuqara dan seterusnya. Enggak. Sedekah itu apa? Enggak cuma senyum aja atau yang lainnya. Tapi apa juga termasuk sedekah kalau kita beli barang tadi, gampangin. Jangan banyak nawar udah. Apalagi yang jual, ya Allah, tulangnya kelihatan, kakek-kakek bawa begitu. Ahlan aja ini, yang jual tuh bapak-bapak, ya Allah, di samping jalan, ya kan, bawa apa gituan tuh, ulekan. Ya Allah, bawa ulekan. Ya Allah, udah keluar tulangnya kelihatan, kulitnya hitam karena kepanasan, kesianan. Pas mau beli barang ditawar, parah banget, naudzubillah. Ya kakek-kakek, malah justru apa? Dia jual 10.000 nih, kalau yang paling hebatnya. Dia jual 10.000 nih Pak, tuh, kita kasih 100. Nah itu baru, beneran. Kalau yang punya nggak apa-apa. Itu termasuk sedekah sir. Jadi sedekah itu bukan hanya kita masukin kotak amal di masjid setiap Jumat, atau kasih ustadz, atau kasih fuqara wal masakin, enggak. Bisa jadi apa? Sedekah sir, kita jadi apa? Pembeli yang karim, pembeli yang baik. Yang jual orang tua, yang tadi barangannya 10.000, kita lebihin 20.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk pembeli yang kayak gitu tuh. Amin ya robbal. Jangan pembeli yang tadi yang pertama tuh 100.000 tawar 10.000, kebalikannya. Ya jangan pelit. Nabi nggak suka sama orang pelit. Wasamhan idza qada. Ya. Samah tadi juga punya sifat pemudah kalau punya urusan. Wasamhan idza qada juga kalau apa ya? Dia berurusan sama orang lain bakal apa? Dipermudah. Jadi sama-sama penjual sama pembeli, ya kan? Kemudian yang kontrak sama yang punya kontrakan, jangan sama-sama kekeh, akhirnya nggak jadi ngontrak, dan seterusnya dalam muamalah atau transaksi kita. Satu lagi Pak, hadis Nabi, mungkin ada tambahan dari guru kita. Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man. Orang yang paling dicintai nama Allah daripada kita Pak, hamba-hambanya, aqallukum tu'man, yang paling sedikit apa? Makannya. Ini udah Pak, karena aja ustadznya belum makan udah makan. Nggak apa-apa ya, anak kecil nggak apa-apa. Santri. Mungkin belum makan dari malam kali sama gini. Belum ngeteh. Jadi apa?
Yang paling dicintai sama Allah orang yang paling sedikit apa makannya, alias puasa. Banyakin puasa. Terutama afdolul siyam, sebaik-baik puasa adalah apa? Siyamu Daud. Adalah puasanya Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Sehari puasa, sehari kagak. Puasa kagak, puasa kagak, puasa. Seterusnya. Kecuali hari-hari diharamkan puasa tuh. Sebaik-baik puasa tuh. Atau Senin Kemis puasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, kenapa puasa Senin Kamis? Kenapa? Karena kalau Senin, saya cinta puasa hari Senin karena apa? Fihi wulidtu fi. Di hari itu karena aku apa? Dilahir. Nabi bersyukur sama Allah di hari lahirnya. Kalau kita kan setahun sekali. Nabi apa ngerayain hari lahirnya? Harinya bukan tanggalnya. Kalau kita kan setiap tahun, ulang tahun. Kalau Nabi bahkan seminggu sekali. Oh, harinya hari Senin. Fajar hari apa lahirnya? Rebo, puasa misalnya. Boleh Nabi aja apa puasa. Kalau hari Kamis apa? Karena di hari itu apa? Itu radu al-amal ilallahi ta'ala. Di hari Kamis, kenapa aku suka puasa hari Kamis? Karena di hari Kamis Allah suruh malaikatnya apa? Untuk melaporkan perbuatan hambaku. Maka kata Nabi, aku uhibbu an tu'radu a'mali wa ana shaim. Aku cinta, aku suka ketika apa? Amalanku dilaporkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa tuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin nama Allah, apalagi kita umatnya yang jauh kedudukannya. Jadi umat hamba yang paling dicintai nama Allah umat yang apa? Yang suka puasa. Kalau nggak puasa minimal apa? Jangan rakus. Ini pagi nggak makan kena sarapan, siang apa? 3 piring misalnya. Atau apa? Sekali makan, masya Allah nggak ada puasnya. Jangan. Ada punya orang diambil juga. Lagi makan kembuli nih nasi apa? Kembuli senampan. Dagingnya cuma 2, kecil-kecil lagi. Diumpetin duluan, dipinggirin duluan. Nauzubillah. Nah ini nggak boleh, ini contoh juga. Nabi nggak demen tuh sama orang yang rakus. Badannya tipis lagi. Ya Allah, badannya kurus sampai sebegitunya makannya. Sampai banyak banget nih, jangan. Kecuali beli sendiri nggak apa-apa dah. Ini barang-barang 4. Dimakan semuanya sama dia. Nauzubillah min dzalik. Jadi hamba yang paling disukai nama Allah orang yang paling sedikit makannya, yaitu puasa. Wa akhaffukum badanan, yang paling ringan badannya. Maksudnya apa? Jangan badan juga apa? Enak kalau punya badan kan yang apa itu namanya? Apa? Slim fit apa? Jangkis apa? Gampang nyari bajunya, ukurannya. Kalau badannya mohon maaf, yang susah nyarinya, yang ribet juga. Wa akhaffukum badanan. Tapi itu secara zahir. Tapi secara maknawi, orang yang enteng badannya, enteng mau ke masjid tuh. Ada juga orang apa badannya gede, ya kan, tapi rajin gesit sono kemari. Ada orang kurus diem aja di rumah, nangkring aja di rumah. Ya. Nah, secara maknawi maksudnya apa? Allah cinta sama orang yang enteng badannya, apa? Enteng dibawa kemana aja, gampang. Bukan secara zahir, tetapi secara maknawi. Mana aja ya, diajak salat subuh sama DMI ranting datang di At-Taqwa. Ntar bulan depan di mana? Di Mutakin kalau nggak salah datang lagi. Itu juga apa pengajian di masjid ini datang, musholah ini datang. Tuh bawaannya enteng aja. Nah, ini orang tersebut orang yang paling dicintai nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai nama Allah Subhanahu wa taala, yang suka mudahin orang tadi, nggak pelit, juga yang suka puasa, kemudian juga gampang enteng badan kita ini dibawa ke tempat-tempat baik, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir